Kita sampai ke akhlak tercela yang ke-25 tentang khianat. Nanti kita dari 30 yang akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, yakni khianat yang berat itu kalau mengkhianati Allah dan Rasul, tidak menentang hukum Allah itu tidak bisa disebut khianat. Kemudian larangan kedua, watakhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian itu mengetahui. Kalau tidak tahu ya tetap salah ya. Salahnya kenapa tidak tahu, mestinya mencari tahu. Apa yang dimaksud amanah ini ya, dan apa yang dimaksud khianat, mengkhianati amanah itu. Makanya dikatakan di tafsir Ibnu Katsir atau yang lain itu, wal khianatu ta'umudz dzunuba as-shighara wal kibar. Yang namanya khianat itu mencakup dosa-dosa baik kecil maupun dosa besar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, wa takhunu amanatikum ya, al-amanah al-a'malu allati i'tamanallahu 'alaiha al-ibad. Amanah itu adalah amal-amal yang dipercayakan Allah kepada hamba-hambanya. Aktivitas yakni al-fardhah, yakni adalah al-fardhah, yakni kewajiban. Kemudian la takhunu maknanya adalah la tangquduha, jangan dirusak, jangan dilanggar. Kemudian juga yaqulu ya, dalam riwayat yang lain ya, ketika menafsiri la takhunullaha war rasul ya, maka maknanya adalah bitarki sunnatihi wartika bi ma'siyati. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, maknanya adalah dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya. Bentar. Ini sekitar makna amanah ya. Juga riwayat dari Urwah bin Zubair ya, la tudhiru lillahi minal haqqi ma yardha bihi minkum tsumma tukhalifuhu fis sirri ila ghairi. Janganlah engkau menampakkan untuk Allah kebenaran ya, dari kebenaran apa yang Dia ridha terhadap kalian, kemudian kalian menyelisihinya secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau zahirnya kelihatan orang itu bagus, tapi kemudian sembunyi-sembunyi dia lakukan apa yang menyelisihi itu. Fa inna dzalika halakun li amanatikum wa khiyanatun li anfusikum. Karena yang demikian itu adalah kebinasaan bagi amanah-amanah kalian. Kalian merusak amanah berarti, dan khianat terhadap diri kalian sendiri. Idza khanallaha war rasul, kata As-Suddi, kalau mereka mengkhianati Allah dan Rasul, faqad khanu amanatihim, maka mereka juga berarti telah mengkhianati amanah mereka. Jadi mengkhianati amanah itu kalau mereka mengkhianati Allah dan Rasul, walaupun mungkin orang menganggap dia itu amanah ya, amanah tapi dilakukan dengan menentang Allah, maka itu sebetulnya dia khianat kepada amanah mereka. Jadi ini poin pertama ya. Khianat itu ya artinya ketika dia diberikan sesuatu mestinya diatur dengan aturan Allah tapi diatur dengan yang lain. Kemudian di kitab itu ada hadis dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, anna Rasulullah SAW qala dzata yaumin fi khutbatih. Rasulullah bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau, kata beliau, wa ahlun nari khamsatun. Penduduk neraka itu ada lima jenis. Yang pertama adalah ad-dha'iful ladzi la zabra lahu. Orang lemah yang tidak ada zabrolahu, maknanya adalah la ra'ya wala aqla kamilan yaqilu, tidak punya pikiran, tidak punya akal yang sempurna, yang dia bisa mikir kemudian dia bisa yamna'uhu an irtikabi ma la yambaghi, punya akal dia kemudian bisa menghalanginya dari melakukan yang tidak pantas ya. Maknanya bukan berarti bodoh, tapi maknanya adalah la yastaqimu alaih, dia tidak lurus, tidak benar orangnya.
walaupun pinter, walaupun disebut nabi la zabrolahu, maknanya orang idiot, ya, tidak punya akal. Karena kalau nggak punya akal tidak akan kena celaan. Kemudian alladzina hum fikum taba'an, yang mereka itu mengikuti kalian sekedar membebek, ya, la yabtaguna ahlan wala malan. Mereka itu tidaklah mencari keluarga dan juga tidak mencari harta. Maksudnya bukan berarti zuhud, bukan, tapi ini maksudnya di dalam banyak syarah hadis, mereka tidak mencari istri yang halal, ya, tidak mencari harta yang halal. Seperti penjelasan di Mirqatul Mafatih. Jadi orang yang ikut kemauan orang lain, ya, tidak ada keinginan pikiran sendiri untuk berlaku lurus, yang Allah ridhoi, orang senang apa enggak dia akan lakukan, enggak, dia mikirnya ikut orang aja, ya. Urusan sampai urusan perempuan, urusan harta, dia enggak mikir halal haram, tapi mikir ya ikut orang. Makanya dikatakan nggak punya pikiran tadi. Kemudian yang kedua disebutkan wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Yakni orang-orang yang khain, pengkhianat, yang tidak tersembunyi darinya, ya, sesuatu pun walaupun kecil, wa in daqqa, yang dia ingini, dia toma'i, illa khanahu, kecuali dia akan, ya, mencarinya, ya, menelitinya, ya, pokoknya semangat betul kalau ingin sesuatu walaupun kecil dan sulit, dia ingin dapat sesuatu dan mengkhianatinya. Ini orang khain, ya, pengkhianat, gitu. Apa punya ambisi yang besar untuk meluluskan, mendapatkan apa yang dia punya ambisi itu, tidak peduli lagi jalan halal gak haram. Itu Rasul sebut sebagai khain, pengkhianat. Kemudian warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uk an ahlika wa malik. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Seorang laki-laki yang tidak pagi tidak juga petang kecuali dia itu menipu engkau, ya, urusan keluarga dan harta engkau, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini disebut sebagai penghuni neraka. Naudzubillah. Salah satunya ini al-khain, pengkhianat. Nah, khianat ini juga ada dalam jabatan, dan ini yang paling banyak sepertinya kalau kita lihat dalam media-media perpolitikan ini, khianat jabatan. Dikasih harta untuk rakyat malah ditilep untuk diri sendiri. Dikasih jabatan tidak digunakan untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat dunia dan akhirat. Itu khianat. Meskipun dia berjanji ini amanah, enggak, itu khianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, suatu ketika Nabi SAW di majelis beliau sedang berbicara, kemudian datang seorang badui bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah tetap berbicara dengan sahabat, yakni tidak direken. Orang tadi nanya kapan kiamat itu tidak direken. Sebagian orang mengatakan sami'a maqala fakariha maqala. Nabi dengar itu apa yang ditanyakan orang badui tapi tidak senang. Sebagian lagi menyatakan balam yasma, kata sebagian Rasul tidak dengar itu. Hatta idza qada haditsahu qal aina arahu sa'ilu 'anis sa'ah. Sampai ketika beliau selesai ngomong, selesai berbicara, beliau bertanya, mana orang yang nanya tadi itu mana? Artinya beliau tadi itu dengar, tapi tidak dihiraukan karena masih sedang berbicara, selesaikan pembicaraan. Ini kadang kalau diskusi di televisi kadang tidak bisa begini, potong. Maka orang itu mengatakan, ha ana ya Rasulullah. Ini saya ya Rasulullah tadi yang bertanya. Maka Rasulullah baru menjawab pertanyaan beliau itu, fa idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah dihilangkan, disia-siakan, maka tunggulah kiamat, ya, tunggu kiamat. Di antara tanda kiamat dekat itu ya orang tidak amanah, ya. Orang bodoh ngurusi urusan-urusan umum yang akhirnya merugikan masyarakat umum secara luas. Maka sahabat ini bertanya, orang Arabi ini, kaifa idha'atuha, bagaimana itu amanah bisa dihilangkan itu, disia-siakan.
Maka sabda Rasulullah, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau diserahkan suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak punya kapabilitas untuk mengatur urusan itu, maka tunggulah kiamat. Itu rusak. Orang mau memperbaiki HP dibawa ke tukang las, meskipun ada kabelnya yang rusak, dilas ya hancur. Itu apa? Ila ghairi ahli. Urusan agama dibawa ke artis yang nggak ngerti agama. Kalau artisnya belajar agama ya enggak apa-apa, maka rusak semua. Yang kedua, contoh khianat itu dalam hal bisnis. Jadi dalam hal jabatan bisa jadi pengkhianat, ya, dalam bisnis juga bisa jadi orang itu pengkhianat. Walaupun nanti level pengkhianatannya itu beda-beda, di akhirat nanti juga beda-beda. Yang paling tinggi dikasih bendera pengkhianat itu ya adalah para pemimpin, ngurus urusan orang banyak, dia tidak becus atau sengaja dia khianat. Dalam urusan bisnis misalnya, dalam riwayat Imam Abu Dawud Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, ini hadis qudsi, ana tsalitsus syarikain, aku itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, dua pihak yang berserikat, serikat bisnis, kerjasama bisnis. Allah pihak ketiga, artinya apa? Allah berkahi. Ada yang punya modal tidak bisa mutar, ada yang punya keahlian dia bisa memutar uang dalam bisnis yang benar, maka ini Allah senang begitu. Catatannya apa? Malam yakun ahaduhuma sahibah, selama satu pihak itu tidak berkhianat kepada temannya, pengelolanya kah yang menilep atau tidak sesuai dengan perjanjian misalnya, atau dibisniskan yang tidak sesuai syariat, maka kerjasama bisnis tadi itu tidak barokah. Fa idza khana kharajtu min bainihima, kalau ada dia itu khianat, maka aku keluar dari keduanya. Makanya urusan bisnis, ya, investasi, itu pertama cari orang yang amanah, yang kedua cari orang yang punya kapabilitas. Karena apa? Kalau ndak amanah, walaupun dia pintar bisnis, ndak berkah. Allah ndak akan memberkahi di situ. Allah akan keluar, nih bahasa kiasan, artinya Allah ndak berkahi. Yang kedua, kalau tidak punya kapabilitas, ya tadi fantadhiris sa'ah, tunggu kiamat. Ya, ngurus bisnis nggak ngerti, meskipun ustadz nggak bisa bisnis, ya, dikasih modal itu mencelakain ustadznya, nggak bisa dia. Ya, jadi perhatikan dua hal itu paling tidak, yakni kapabilitas bisnisnya, dan yang kedua itu adalah personalnya, ini orang amanah apa enggak. Pemimpin juga begitu mestinya ya. Ini urusan bisnis yang cuma ngurus harta aja begini, apalagi pemimpin, kepala negara, kepala daerah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu juga, ini ketiga atau keberapa ini lupa nih ya, urusan pengkhianat ini dalam urusan pemilihan, memilih pejabat, memilih pegawai, ini orang bisa jadi pengkhianat di situ. Dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah, beliau bersabda, manis ta'mala amilan minal muslimin, siapa yang mempekerjakan seorang pekerja dari kaum muslimin, wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidzalik, dan dia tahu bahwasanya di tengah kaum itu ada yang lebih layak untuk mendapatkan kerjaan itu. Ini perlu didengarkan oleh para penyeleksi, entah itu kerjaan berupa ASN atau pekerjaan berupa pegawai haji dan sebagainya. Ini kan ada pemilihan, penjaringan itu. Dia tahu ada yang lebih layak, lebih kapabel, ya. Awla bidzalika minhu wa a'lamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi, dan lebih mengerti kitabullah dan sunnah nabinya, faqad khanallaha wa rasulahu wa jami'al muslimin, maka sesungguhnya dia itu telah khianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada seluruh kaum muslimin. Ini di dalam Sunan Al-Kubra.
Meskipun di dalam riwayat ya sanadnya ini mungkin diperbincangkan, tetapi dari sisi makna kaum muslimin itu berhak untuk mendapatkan pekerja pelayan terbaik. Sehingga kalau ada orang yang sebetulnya dia lebih kapabel untuk melayani kaum muslimin, nah dia tetapkan yang lain, maka dia khianat kepada kaum muslimin dan juga kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasul menyuruh untuk mengurus urusan kaum muslimin dengan terbaik, dengan pengurusan yang terbaik. Ini hadis cukup mengerikan ini kalau dibaca oleh para pembuat kebijakan. Berapa banyak ini yang tidak terperhatikan. Yang penting ini punya koneksi, punya channel, punya ada kata BLC, jadi ya berapa orang yang punya prestasi ditinggalkan. Na'udzubillah. Ini rusak, kiamat itu, kiamat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama ini juga sebetulnya juga punya amanah. Ya, amanah. Dia itu bisa khianat, ulama yang pengkhianat ketika tidak menyampaikan amanah. Apa yang Allah titipkan berupa ilmu untuk dijelaskan kepada manusia, justru dia sembunyikan. Padahal umat memerlukan itu. Umat salah faham, ya, dia nikmati kesalahfahaman umat. Bismillah. Dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini seorang ulama dalam bidang tasawuf, ini wali. Tapi di dalam bidang fikih beliau ini ahli fikih sebetulnya. Orang alim. Beliau tidak kemudian pasrah ini sudah kehendak Allah semua, tidak. Ada ketika Khalifah Al-Muqtafi itu mengangkat pejabat. Beliau tahu pejabatnya ini tidak beres. Ya, maka saat Al-Muqtafi ini berbicara di depan kaum muslimin, dia katakan kepada Khalifah Al-Muqtafi ini, wallaita 'alal muslimin azlamaz zalimin. Khalifah, kepala negara, engkau telah mengangkat untuk ngurusi kaum muslimin itu orang yang paling zalim. Orang yang zalim engkau angkat untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Fama jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin. Apa kelak jawaban engkau di sisi Rabbul Alamin ketika engkau ditanya, kenapa engkau angkat ini orang yang kayak gini? Saat itu juga Khalifah Al-Muqtafi ini kemudian mengganti pejabat tersebut. Ini pentingnya ya, para ulama ini mestinya juga punya perhatian kepada urusan-urusan seperti ini. Pertama ya tadi amanah, yang kedua punya kapabilitas. Jujur, pinter, bertakwa tapi tidak punya kemampuan, rusak juga. Punya kemampuan tapi zalim, rusak juga. Dua-duanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengurus rakyat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab ini di dalam tafsir Al-Hawi fi Tafsiril Qur'anil Karim, ya, lau anna sakhlatan bisyati'il furat akhadhaha dhi'bu la yus'alu anha Umar. Andai ada seekor anak kambing dimakan serigala di tepi sungai Eufrat, niscaya Umar yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya, fama dhannuka biwalin tadhhabu ala yadaihi buldan. Lalu bagaimana anggapan engkau? Apa yang engkau pikirkan dengan seorang penguasa yang di tangannya, di depannya itu negeri-negeri bisa hilang. Tadhabu ala yadaihil buldan. Negeri-negeri kaum muslimin hilang, itu gimana? Seorang penguasa membiarkan itu. Mau satu anak kambing hilang aja dimakan serigala, Khalifah Umar ini khawatir. Apalagi ini satu negeri. Apalagi ini bukan hilang ini. Kalau Palestina ini sudah berapa puluh tahun itu. Ya. Siapa yang tanggung jawab itu? Kalau dulu ada Khalifah Umar, akhir-akhir ada Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani yang membela betul dengan Palestina. Ketika Theodor Herzl itu mau membeli, padahal mau membeli, itu ditolak. Tidak akan sejengkal pun tanah Palestina itu dijual kepada mereka. Kenapa tidak dijual? Karena Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani itu tahu ya, Theodor Herzl ini punya makar mau mendirikan negara Yahudi itu. Tidak dijual. Sampai akhirnya Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani didongkel dari kekhilafahan ya. Itu pun belum bisa.
sampai khilafah runtuh. 1924 belum bisa juga, semangat masih ini. 1948 baru bisa. Ya, setelah Theodor Herzl itu mati. Ya. Baru perjuangannya itu berhasil itu mendirikan negara Israel. Jadi setengah abad lebih mereka berjuang itu, dan didukung awalnya oleh Inggris, kemudian oleh Amerika. Nah, Inggris dengan Amerika ini punya konsep berbeda. Kalau Inggris ini konsepnya sebetulnya kan satu negara aja, satu negara. Model kayak Libanon dulu ya. Libanon itu kan juga Inggris yang punya rekayasa begitu, supaya kaum muslimin ini jadi negara-negara kecil-kecil begitu. Konsepnya Inggris negara sekuler. Dibagilah, entah presidennya orang Islam, perdana menterinya orang Yahudi, maksudnya kan begitu ya. Tapi Amerika itu solusinya dua negara, yang sampai sekarang ini masih ya tidak karu-karuan itu urusannya, karena kepentingan negara besar. Bandingkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya, di dalam riwayat ini jangankan hilang satu negeri ya, harta rakyat itu hilang, beliau merasa bertanggung jawab. Konta zakat hilang, beliau kejar. Ini kadang harta yang ratusan triliun itu gimana sekarang ini? Ya Allah. Ini jelas khianat kalau tidak dilakukan, ini khianat. Menjaga negeri kaum muslimin, menjaga rakyat. Berikutnya putusan. Ini hakim ini juga bisa jadi pengkhianat. Jadi para pengkhianat itu lengkap itu dari kita secara pribadi ini. Pengkhianat kecil-kecilan itu ketika kita bermaksiat ya, sampai pengkhianat itu level kepala negara, ulama ya, para hakim bisa berkhianat. Khianat itu tidak mesti membelot ke pasukan musuh, enggak ya. Seperti ini nih khianat nih. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah, dari bapaknya, dari Nabi SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada tiga, qadhi ada tiga. Wahidun fil jannah, satu qadhi ada di surga. Wa ithnani finnar, dua qadhi ada di neraka. Jadi kalau di persentase yang masuk surga itu cuma sepertiga, ya sepertiga. Kalau ada tiga begini, tiga jenis ini. Walaupun ini bukan kuantitas ya, bisa jadi kita berharap ya semua qadhi itu masuk surga ya, kalau memenuhi syarat ini. Fa'amal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqa faqadha bihi. Adapun yang di surga itu adalah qadhi ya, yang dia tahu yang benar dan memutuskan dengan yang benar itu. Tahu benar, putusin sesuai dengan yang dia ketahui. Warajulun arafal haqqa fajara fil hukm. Yang kedua adalah jenis qadhi ya, yang dia tahu yang benar tapi dia langgar dalam memutuskan, dia putusin yang lain. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Warajulun qadha lin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga jenisnya qadhi yang dia menghukumi, memutuskan perkara berdasarkan kebodohan, tidak ngerti. Fahuwa finnar, maka dia itu di neraka. Dalam hadis lanjutannya itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosanya apa ini orang yang dia tidak tahu kok masuk neraka juga? Kata Rasulullah, dosanya adalah mestinya dia jangan mau jadi qadhi kalau tidak tahu, jangan mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi lah kalau kita runut satu persatu ya, jenis-jenis pengkhianat ini tanpa menyebutkan nama ya. Kalau menyebutkan nama agak ya perlu effort yang lebih, harus kita mencari. Karena ini kan riwayat-riwayat sifat-sifat aja, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori pengkhianat itu. Al-Quran itu juga bisa dikhianati ya. Ini contohnya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Maka manusia menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Membacanya saja sebagai amalan. Yakni annahum iktasaru ala tilawati wa tarakul amala bih. Yakni mereka itu membatasi ya, cukup puas dengan membacanya dan meninggalkan beramal dengannya. Tidak dipakai, cuma dibaca-baca. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk khianat. Disuruh make malah sekedar dibaca.